Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita unbox sebuah smartphone baru dari Poco, resmi di Indonesia Poco M6 ya, atau Poco M6. Ini kalau lihat spek yang tertera di belakangnya, malah rada-rada gimana gitu ya, dalam artian yang bagus nih. Karena Poco M6 Pro, setahu saya itu kameranya 64 megapiksel, yang ini bahkan 108 megapiksel. Sementara untuk prosesornya dia pakai Helio G91 Ultra. Nanti kita cek performanya di video review aja. Karena ini belum pernah saya coba sebelumnya, G91. Kemudian layarnya 6,79 inci, 90 Hz, Full HD Plus display, dan kemampuan fast chargingnya 33 Watt. Baterainya belum diketahui, kapasitasnya rata-rata kemungkinan sekarang 5000 ya. Dan dia mendapatkan RAM 8 GB dengan storage 256 GB. Ini yang warna ungu, purple. Nanti kita lihat seperti apa penampakannya. Yuk, kita buka dulu kotaknya biar tahu isi di dalam paket penjualannya kalau kamu misalkan membeli Poco M6 ini yang garansi resmi Indonesia ya. Jangan lupa stiker di sini, Poco garansi resmi kami buatan Indonesia, dan kita langsung keluarkan isi di dalam kardusnya ini. Kardus berwarna kuning, kemudian ada partisi paling atas berlogokan Poco. Tinggal ditarik aja ke atas buat keluarin soft case-nya. Dan keluarkan juga, jangan lupa panduan memulai cepat dan buku garansinya. Tapi jangan lupa juga di sini ada SIM tray ejectornya ya, tetap dibuka berarti si partisi ini meskipun atasnya bolong. Bentuk dari SIM tray ejectornya bulat seperti ini, bundar, sorry, bukan bulat ya, bundar. Dan ada panduan mulai cepat yang tadi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia menggunakan dual SIM hybrid ya, slot kartunya. Tombol volume, tombol power, dan di sini kita bisa lihat juga dia menggunakan punch hole untuk kamera depannya. Setipis apa bezelnya? Saya penasaran, karena biasanya Poco dan grupnya Xiaomi sekarang ngandelin layar-layar yang dengan bezel tipis ya. Ini pusat layanan eksklusif Poco, Bandung di BEC, jadi ikutan Xiaomi tetap. Dan dapat set stiker seperti ini, mantap. Kita taruh di sini biar kelihatan kece stikernya. Ini dia soft case-nya. Smartphone-nya paling akhir ya. Oh, dari soft case kita bisa lihat kalau tombol power-nya dibolongin, artinya fingerprint scanner ada di tombol power ini. Frame kameranya bundar, 3 buah. Nanti kita cek apakah tiga-tiganya kamera. Oh, warna ungunya seperti itu, dan kita lihat di bagian bawah. Ada kabel data atau kabel charging Type A to Type C dengan aksen warna orange. Lalu kepala charger 33 Watt, sudah sangat lumrah dipakai. Habis ya. Kita lihat yuk warna ungunya. Tereng. Oh, two tone kayak gini ya warna ungunya. Menurut saya terlalu sedikit manis untuk karakter Poco yang biasanya terkenal garang ya. Yes. Oke, jadi lingkaran ketiga itu buat LED flash, ada 2 LED flashnya, tapi tone warnanya senada. Kemudian ada 2 kamera di belakang dengan kamera bump yang cukup menonjol frame-nya. Frame bodinya sendiri kotak lurus seperti ini, dan masih ada bagian hitam menonjol dari frame ungunya untuk layar ya. Jadi ini memungkinkan penggunaan layar dengan bezel tipis nanti harusnya. Nanti kita lihat. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, kemudian ada volume rocker. Lurus mengotak frame-nya. Di sisi atas ada sebuah warna hitam, ini bukan mikrofon, ini adalah infrared blaster. Jadi artinya kamu tetap bisa jadiin smartphone ini sebagai remote. Dan di sisi atas ini juga ada jack audio 3,5 mm. Wajib lah ya buat gamers kelas entry level. Pakai headset 3,5 mm buat main. Kemudian di sisi bawah ada mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang bundar memanjang. Berderet ke pinggir ya maksudnya ya. Sisi kiri hanya ada SIM tray-nya, dan kita lihat langsung yuk SIM tray-nya bener nggak sih dia menggunakan SIM tray hybrid. 1, 2, 3. Iya betul, sesuai dengan yang ada di buku panduannya tadi. Lalu kita nyalakan, dan ini untuk layarnya sudah terpasang anti gores, dan bezelnya menurut saya tidak setipis Poco M6 Pro. Tapi nggak pernah masalah juga sih saya, mau di brand apapun bezel segini. Cuma memang Poco M6 Pro punya kelebihan di masalah estetika dengan bezel yang sangat tipis ya, dan panel AMOLED. Ini sepertinya panelnya IPS saja. A few moments later. Oke, barusan rada lama nih nunggu sampai setupnya komplit seperti itu.
Dan teman-teman bisa lihat sekali lagi bezelnya. Tidak tipis, tapi juga saya nggak masalah ya. Segini wajar kok buat level harganya. Bentar, saya belum tahu harganya. Tapi kalau ngelihat harga saudara kembarnya sih ini harusnya di bawah 2 juta lah ya. Tapi 8256, ya pokoknya nanti cek aja link di deskripsi. Kalau nggak, saya taruh di judul atau ditambahin di deskripsi juga. Atau komen yang saya pin ya, buat tahu harga dan link pembeliannya. Oke, layarnya kelihatan bagus warnanya di kamera. Di mata saya juga sama. Dan dari sudut yang sempit, mungkin untuk ketika brightness-nya tidak terlalu terang, terganggu oleh ini refleksi kacanya ya. Tapi warnanya tidak mengalami degradasi. Untuk smartphone zaman sekarang udah pada bagus warnanya. Tadi saya cek juga sudah ada atau sudah menggunakan HyperOS, artinya harusnya ini sudah Android 14. Dan apakah ada NFC atau tidak, kita akan cek juga segera. NFC ada ya. Data exchange, ada SIM wallet, kemungkinan NFC-nya buat payment sejauh ini, belum bisa buat access card. Lalu di about phone, oke, sudah Android 14 dengan security update di 1 April 2024. Sedikit info tambahan, kemarin juga Redmi Note 13 5G yang sebelumnya saya unbox, hasil pembelian 66, udah dapat HyperOS ini ya. Udah dapat Android 14 juga, dan storage-nya terpakai 28,7 GB. Artinya, free-nya itu di bawah 230 GB, 227. Ya, benar, 227,3 GB. Terpakainya. Free-nya 227,3 GB, benar. Hitungan matematika saya masih lumayan cepet ya. Dan apakah itu sudah dengan tambahan apa sih namanya memory extension di MIUI atau di HyperOS ini? Kita cek di sini. Ya, RAM-nya sudah ada tambahan 4 GB memory extension. Bisa dimatikan juga kalau kamu nggak perlu. Kalau saya RAM 8 GB sih nggak perlu pakai RAM extension segala macam. Dan Helio G91 Ultra itu CPU octa-core dengan clock speed maksimal 2 GHz. Kemudian udah semuanya. Layarnya kan Full HD Plus ya. Panelnya IPS. Bisa dilihat dari ketika ya, mati dan warna-warna hitamnya. Ini untuk fingerprint scannernya instan. Lanjut kita akan cek untuk displaynya, karena kan refresh rate-nya ini dibilang 90 Hz. Default atau custom. Kalau custom 60 apa 90 ya. Kalau default dia dynamically based on scenario. Jadi kalau lagi scroll dia bakal ke 90 Hz. Kalau lagi play video harusnya di 60 Hz sudah cukup. Dan kita masuk ke menu settingan kameranya. Karena ini 108 megapiksel, dia ada in sensor zoom 3 kali juga. Ini berguna. Di skenario kondisi cahaya cukup, dia tetap tajam. Karena meskipun cropping, sensornya besar ya. Masalahnya kan kalau lagi pakai in sensor zoom, pixel binningnya nggak bisa dipakai kan. Mungkin itu jawabannya kenapa kalau in sensor zoom di kondisi low light biasanya kurang bagus. Kemudian kita lihat mode lainnya ada time-lapse, video. Video kamera belakang maksimal Full HD 30 fps. Kamera depan juga sama, tidak bisa 60 fps. Lalu ada mode portrait, night 108 megapiksel dan kok nggak ada more ya? Berarti lensa kedua bukan makro. Biasanya makro Xiaomi di sini ya. Ada makro, bisa makro. Lensa kedua buat makro. Tapi tidak ada ini berarti nih, tidak ada manual atau pro mode ya di kameranya. Oke. NFC ada, layar 6,79 inci, Full HD Plus, IPS, warnanya bagus, bezelnya standar aja. Kamera belakangnya sudah 108 megapiksel yang lensa utama, lensa kedua makro. Kemudian pakai Helio G91 Ultra. Saya belum tahu level performanya dan belum tahu juga storage-nya apakah UFS atau eMMC. Kemudian apalagi yang ditawarkan baterai 5000 mAh ini harusnya ya. Nggak ada keterangan di box-nya dan fast charging-nya 33 watt. Cukup kece penampakannya, tapi cukup mainstream juga ya. Dan untuk Poco
sedikit terlalu manis, walaupun sebetulnya Poco M6 Pro juga kurang lebih desainnya mirip-mirip kayak gini ya. Oke, sudah terlihat bekas sidik jari, sudah mulai agak kotor karena finishnya glossy. Dan jangan lupa, ada infrared blaster, ada remote-nya. Sip, buat teman-teman yang tertarik atau pengen tahu harganya penasaran berapa, cek aja link di deskripsi. Mudah-mudahan ada promo menarik di awal launch-nya. Ini dia Poco M6 dengan Helio G91 Ultra, RAM 8GB, storage 256GB. Yang harganya mudah-mudahan bisa di bawah 2 juta. Tapi kalau di atas 2 juta, kita hitung-hitung lagi deh ya, nanti di video reviewnya. Gitu aja unboxingnya, hatur nuhun sudah nyimak video kali ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.